Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Winston. Winston kelas 8H. Udah naik. Udah. Oh iya, udah naik ke kelas 9H. Apa kabar? Ya, tadi pelajaran siapa? Pak. Pokoknya TK. TK ya. TK itu Pak Tori. Ya, beliau mengajar informatika. Gimana ini sekarang di kelas kondisinya? Anak-anaknya gimana teman-teman? Masih sama kayak dulu. Sama seperti yang dulu ya. Ada ini nggak yang nggak masuk? Ada, Pak. Ada siapa yang nggak Zahir. Zahir? Ada keterangan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh iya. Winston kenapa datang ke sini, tahu nggak alasannya? Kenapa? Tahu, Pak. Nggak tahu. Pernah nggak kira-kira melakukan kesalahan? Pernah. Pernah. Kesalahan yang seperti apa yang pernah kamu lakukan? Bolos. Bolos sekolah. Nah itu ya. Jadi kenapa saya panggil kamu ke sini? Karena itu tadi. Karena dari absensi saya perhatikan kamu sering membolos. Ini dari kelas 8 kemudian berlanjut ke kelas 9. Nah, saya pengen tahu sebenarnya Winston masih pengen sekolah atau tidak? Masih, Pak. Iya. Kenapa sering membolos? Apa yang ada dalam kehidupanmu? Apakah kamu ada masalah dengan orang tua? Nggak ada sih, Pak. Yang ikut teman saya. Ikut-ikut teman saja. Nah, Bapak pengen tahu lebih dalam kenapa kamu melakukan hal tersebut ya. Saya minta kamu untuk jujur ya, jujur, jangan aja yang ditutup-tutupi. Kemudian yang paling penting, jangan sampai permasalahan ini kamu ceritakan sama teman yang lain ya, takutnya nanti akan berdampak kepada diri kamu pribadi. Ini kan sifatnya privasi. Jadi kalau teman-teman yang lain tahu, akhirnya diceritakan antara satu sama lain, akhirnya menimbulkan permasalahan baru, akhirnya entah timbul itu fitnah, gosip dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi yang kasihan kan kamunya, ya. Itu yang pertama, ya, kejujuran udah, rahasiaan udah, kemudian apa yang jadi permasalahan, kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut, yaitu bolos sekolah? Karena biasa, Pak, ngikut-ngikut teman, habis itu teman ngajak bolos. Ya, kita kan juga mau gitu ngerasain bolos. Eh, Kamu melakukan hal ini sudah berapa lama? Apakah dari SD? Baru-baru SMP. Baru-baru SMP. Dari kelas berapa? Dari kelas 7. Dari kelas 7 ternyata ya. Waktu kelas 7 itu kamu berapa kali melakukan hal tersebut? Seminggu ada lah. Seminggu sekali ada bolos. Selama satu semester berarti kalau satu bulan 4 minggu, berarti 5 kali 4 itu sekitar 20 kali bolos. Saya pengen tahu, orang tua sudah mengetahui masalah ini? Tidak. Jika orang tuamu tahu tentang apa yang terjadi, kira-kira menurut kamu apa resiko yang bakalan terjadi kepada Winston? Pasti dimarah, Pak. Selain dimarah, apa lagi? Kasih duit, dimarahin pas di sekolah, kalau juga kepanggil. Tadi kamu bilang dikasih uang, dikasih apa tadi? Kasih duit. Kenapa kok orang marah dikasih duit? Bisa kamu jelaskan? Karena dibilang nggak usah sekolah aja, Pak. Karena kalau bolos kan mesti ngambil duitnya doang. Oh gitu. Duit itu katanya yang tua kan nggak usah sekolah. Ini nggak usah sekolah. Terus ngapain aja kalau nggak usah sekolah? Kan enak tuh. Main-main aja di rumah. Ibu udah tahu tentang permasalahan kamu ini?
pas kelas 7 Udah tahu. Ayah udah tahu. Tadi kamu bilang orang tua tidak mengetahui masalah kamu ini. kelas 8 Oh begitu. Kelas 7 udah, kelas 8 belum ya. Nah, Winston, saya pengen tanya kepada kamu. Apabila kebiasaan bolos ini kamu lakukan terus, ya, apa dampaknya pada kamu? tidak naik kelas Tidak naik kelas. Waktu kelas 7 kan sudah dipanggil ya orang tuanya ya. Aku udah tahu ya. Nah, di kelas 8 ternyata terjadi lagi. Ya. Kemudian di kelas 9 baru-baru ini kamu ada membolos ya. Ya. Di mana aja kamu biasanya membolos? Pemda daerah-daerah dekat warung-warung terusnya Warung-warung. Di komplek Pemda itu apa yang kamu lakukan? jajan habis itu main HP karena bolos tuh main istiwa HP Pak. Ya. Berarti kamu bolosnya udah janjian dengan teman yang lain. Boleh tahu siapa teman-teman kamu yang ikutan bolos? Ada teman sekolah Teman sekelas. Ada nggak teman dari kelas lain? ada Pak biasa Pak dapur Ampun. udah luar juga ada Eh, dari sekolah lain maksudnya? SMA atau SD, SMP? SMP SMP, SMA. Ya. Di situ kamu kenal juga dengan teman-teman dari sekolah lain? Kenal. Nah, berikutnya ada nggak sesuatu yang ingin kamu lakukan untuk merubah kebiasaan membolos kamu? Karena saya perhatikan kamu dari kelas 7 berjanji tidak akan melakukan bolos sekolah. Ternyata sampai di kelas 8 masih melakukan hal tersebut. Nah, jadi jaminannya apa? Supaya kamu bisa melakukan perubahan. Apakah nanti kamu siap jika di kelas 9 kamu tidak lulus atau seperti dikeluarkan apa segala macam? siapa Ya. Nah, jadi apa yang bisa membuat kamu termotivasi untuk merubah sikap kamu ini? ya, belajar habis itu masuk terus Pak Masih terus. udah mau ngecewain orang tua lagi Iya, cuma masalahnya kan kamu janjinya udah kelas 7 juga ngomongnya seperti itu. Kemudian terulang kembali di kelas 8. Kemudian mengakibatkan nilai kamu kurang. Ya. Saya perhatikan di Leger itu nilai akademik kamu, IPA, IPS, matematika, bahasa Inggris, semuanya mengalami penurunan. Nah, apa yang kamu lakukan untuk menutupi kekurangan nilai kamu itu? belajar dengan dia dengan nggak bakalan lulus lagi Nggak bakalan bolos lagi. Oke, oke. Ada nggak guru-guru lain yang menanyakan hal ini kepada kamu? Kenapa kamu melakukan bolos sekolah? Tidak ada. Coba kamu ingat-ingat, ada nggak guru-guru lain? Pasti ada. Kenapa? Karena kamu ini kan banyak tidak masuk ya, otomatis pasti guru akan bertanya. Ada nggak yang menanyakan? bahwa Ada. Ibu siapa? Iya, Bu Fitri. Selain Bu Fitri, siapa lagi yang menanyakan? Ya, Pak Dias. Dan Pak Dias lupa Pak lupa udah lupa ya. Mungkin lebih dari itu ya. Ketika guru itu bertanya, apa yang kamu lakukan? Menyesali. Bentuk penyesalan apa yang kamu lakukan? Misalnya membuat surat perjanjian atau ya, bikin surat perjanjian surat perjanjian. Surat perjanjian itu ditandatangan di atas materai pastinya ya. Nah itu kan namanya
transaksi administrasi. Kalau masih terulang lagi untuk perjanjian lagi. Nah ini kan tentunya menghabiskan banyak biaya ya. Nah selain itu kamu bilang kan main HP pada saat bolos itu ya. Ada hal lain yang kamu lakukan ketika bolos? Main bola pak. Main bola. Main bolanya di mana? Di lapangan futsal atau Futsal. lapangan futsal? Eh, Coba jujur sama bapak, karena saya sudah mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Ya, ada teman-teman lain yang melaporkan bahwa ketika kamu bolos, ada yang melaporkan bahwa Winston ikut-ikutan teman lain, yaitu merokok. Coba kamu jujur dengan bapak. Ya pak. Ya. Rokok. Nah, boleh tahu rokok itu kamu dapatkan dari mana? Dari warung pak. Di warung. Menggunakan uang jajan pribadi atau uang teman? Uang teman. Jadi selama ini kamu merokok menggunakan uang teman? Ya juga. Dijamin ya pak. Dijamin. Kemudian ada juga menggunakan uang jajan. Ya. Orang tuamu udah tahu tentang masalah ini? Belum tahu. Ya. Kemudian kalau bapak panggil orang tuanya, kira-kira respon kamu seperti apa? Jangan, karena ini masalahnya udah berlarut-larut ya, dari kelas 7 ya, kemudian pulang kembali di kelas 8. Nah kemudian baru-baru ini ada laporan teman-teman yang lain melihat bahwa kamu bolos sekolah dan merokok. Nah ini udah 3 kali ya, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah bagaimana kalau masalah ini saya laporkan ke kepala sekolah agar mendapat tindakan? Cuma saya kasihannya kamu ya, kamu itu udah saya berikan toleransi. Saya takutnya kamu itu dikeluarkan dari sekolah. Saya nggak mau, karena saya paham betul dengan kondisi keluarga kamu. Kalau kamu anak orang kaya, oke ya, setelah kamu dikeluarkan kamu bisa menjadi sekolah swasta ya, tapi kenyataannya kan tidak seperti itu ya. Saya paham betul orang tua kamu kerja buruh kan ya. Kamu tahu sulitnya menjadi seorang buruh? Tidak tahu. Ibumu kerja apa? Luar negeri, menjadi TKI ya, TKI. Kamu berapa bersaudara? 4. Nah yang menafkahi kamu itu siapa saja? Mama dan papa. Papa ini kan jadi guru ya. Boleh tahu guru di mana Pak? Boleh tahu? Di luar kota pak. Luar kota. Nah, jika kamu yang menjadi seorang guru dan kamu mempunyai seorang anak, dan anak kamu melakukan penyimpangan yang seperti yang kamu lakukan sekarang, misalnya membolos, merokok, tidak mengerjakan tugas. Nah, apa yang ada dalam perasaan kamu jika anakmu seperti itu? Kecewa pak. Kecewa. Itu aja. Kecewa, marah juga. Marah. Habis itu apa lagi? Kecewa. Nggak bakalan nasihati dia pak. Menasihati. Jika anakmu udah dikasih nasihat, kemudian teguran baik secara lisan maupun secara tertulis, tetap tidak melakukan perubahan selama berkali-kali ya, apa yang akan kamu lakukan? Dengan suruh gurunya aja pak, dengan seurus mau keluarin atau tidak. Iya, kalau dikeluarin mau masuk di sekolah
sekolah mana? Kan jatuh juga. Masalah nanti nggak tahu juga. Nah, kalau di swasta kan pasti ada biaya bayar. Kira-kira mampu nggak kira-kira masuk di sekolah swasta? Mungkin Mungkin. Apakah kamu yakin orang tuamu sudah menyiapkan anggaran, menyiapkan biaya untuk kamu masuk di sekolah swasta? Tidak juga. Ya. Karena kamu sendiri sudah mengerti dengan kondisi orang tua. Ya. Orang tua yang itu terjadi di TKI. TKI di negara mana? Malaysia Malaysia. Pernah pulang nggak ibunya ke Indonesia? Itu berapa kali? tahun sekali. Setahun sekali ya. Ketemunya berapa lama waktu ibu ke Indonesia? 5 bulan tergantung Pak. Tergantung ya, 5 bulan ya. Setelah itu kembali lagi ke Malaysia. Nah, setelah ibumu pergi ke Malaysia, bagaimana perasaan? Sedih. Ya. Eh, jadi coba terus terang, apakah ibumu sudah tahu tentang masalah ini? Sudah. Tadi kamu bilang belum. Ya, kan bapak kan mau itu lapor. Iya, ya. Makanya tolong jujur. Ya, tadi kamu bilang awalnya belum kan? Yang kelas 7 udah, yang kelas 8 belum. Ya ternyata kamu menutupi sesuatu. Setelah saya paksa kamu untuk jujur, ternyata ibumu sudah tahu ya tentang masalah ini. Ya. Nah, kamu tahu perasaan dia ketika kamu menceritakan hal tersebut? Apakah kaget? Kaget pasti ada Pak, kecewa, Kaget, kecewa. sedih. Bagaimana kronologis kejadian ketika orang tuamu tahu mengenai hal ini atau cerita ini? Apakah ada yang melaporkan? Mungkin ada Pak. Mungkin, ya. Apakah orang tuamu menceritakan siapa yang melaporkan permasalahan ini? Tidak menceritakan. Eh, Kemudian itu kan ibumu yang mengetahui ya. Ayahmu juga udah mengetahui. Ya. Nah, adikmu juga udah mengetahui, abangmu juga udah mengetahui. Boleh tahu kamu anak berapa? Tiga. Abangnya berarti 2 ya. Kakak. Oh, kakaknya 2, adiknya 1 ya. Nah, jadi sekarang saya minta kamu berkomitmen ya. Apa saja yang bisa membuatmu berubah agar tidak melakukan hal itu lagi? Ada nggak kira-kira motivasi apa yang bisa membuat kamu untuk berubah? Masih mulai dari guru-guru ya Pak. Jadi ya dari guru-guru ya. Dari guru-guru bilang jangan melakukan kayak gitu lagi, semangat belajarnya. Iya, Jadi saya juga harus begitu. Tapi kira-kira itu cukup nggak menjadi motivasi untuk dirimu untuk berubah? Kurang. Kenapa? Mungkin ada yang masih belum dimengerti. Mungkin kamu masih berpikir, oh kenapa sih kita harus sekolah rajin? Apa tahu mungkin kamu berpikir walaupun sekolah rajin tetap nggak jadi apa-apa. Kan biasanya takutnya seperti itu. Apakah kamu ada pikiran seperti itu? Karena biasanya yang anak yang sekolah rajin ya malah kerjaan jadi tukang ojek apa segala macam, yang justru yang anak yang malas-malas yang kemarinnya yang suka bolos malah jadi polisi. Apakah kamu ada pikiran seperti itu? Tidak. Nah, coba jujur dengan bapak ya, karena saya perhatikan kamu kan mengikuti kawan ya. Saya udah tanya itu si teman kamu namanya Kafa. Kafa apa nama panjangnya saya lupa. Nah, ya dia bilang emang ada teman-teman yang ngomong katanya sekolah itu tidak menjamin kesuksesan. Nah, kemudian mereka juga berpikir benar juga katanya. Nah, lalu
kejadian seperti itu, ada yang beranggapan, oh tak apa-apa bolos sekali-sekali. Nah, akhirnya kebiasaan terjadi terus menerus. Akhirnya eh, mereka mengajak teman-teman yang lain juga saling mempengaruhi. Nah, ini yang saya khawatirkan, mereka punya mindset paradigma seperti itu. Nah, karena menganggap bahwa sekolah belum tentu menjamin untuk menjadi sukses, kata mereka. Nah, kalau menurut pendapat kamu gimana? Tidak Apakah sekolah menjamin menjadi sukses? menjamin, asal kita bisa berusaha. Asal kita bisa berusaha. Kalau kamu paham tentang hal itu, kenapa masih kamu lakukan? Karena dia apa, dan ngajak-ngajak pasti mau lah kalau dipaksa. Apakah kamu merasa tidak enak dengan ajakan teman? Ya, Oh, seperti itu ya. Eh, Mereka mengajak kamu, apabila kamu menolak, apa yang mereka lakukan? ya ini diejek pak, cupu gitu. Dibilang cupu. Eh, Boleh tahu inisial teman kamu yang mengejek itu siapa? M. Oke. Eh, Coba kamu pikirkan gimana caranya untuk menolak ajakan teman kamu. Boleh cari kalimat yang enak didengar, bisa nggak kira-kira? Misalnya nih, bapak jadi si M mengajak kamu untuk melakukan kegiatan bolos. Wilson, hari ini kita bolos di gang yang blinding. Apa yang kamu lakukan untuk menolak ajakan tersebut? Enggak ah, aku mau belajar cara menulis juga. Lalu teman kamu bilang seperti ini, oh gitu ya kamu ya, kamu ingat nggak selama ini apa yang aku lakukan kepada kamu? Kok kamu bisa menolak ajakanku seperti itu? Nah, apa yang mau kamu jawab? Udahlah, kita nggak usah bertemannya. Tidak teman. Oh, berarti kita musuh ya? Oke, kalau kita musuh ya awas ya, nanti pulang sekolah aku bakal ajak teman-teman yang lain untuk koyok kamu. Nah, apa yang kamu lakukan misalnya teman kamu mengancam seperti itu? Saya panggil, bilang ke guru-guru. Bilang ke guru-guru, Ya, mengancam ada yang seperti itu. mengancam. Iya, cuma guru ini kan eh, ruang lingkupnya kan hanya di area sekolah. Kalau untuk memantau, menjamin keselamatan kamu 100% sampai kamu di luar lingkungan sekolah, kira-kira bisa nggak guru itu menjangkau 100% sampai di luar lingkungan sekolah? Tidak. Nah, kalau udah di luar lingkungan sekolah, bagaimana cara kamu melindungi diri agar supaya misalnya ada temen yang lain nih yang tadi pengen ajakin kamu bolos, kemudian merasa tersakiti karena ucapanmu yang kiranya menyakiti mereka, lalu kamu diancam, eh, apa yang kamu lakukan untuk melindungi dirimu? Padahal kamu kan ada nggak kekuatan seni bela diri atau segala macam? Ada kan, Ada. Eh, bisa melawan. Melawan. Eh, Kamu ada pernah ikut belajar bela diri? Pernah. Bela diri apa kamu? Taekwondo pernah. Taekwondo. Selain itu apa lagi? Itu Itu aja. Kalau temennya kira-kira sampai 5 atau 10 orang di sini yang ingin mencelakakan diri kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu bisa melindungi diri kamu? tidak. Tidak. Nah, jadi bagaimana cara yang enak untuk menolak ajakan teman? Apakah menghindar
baik. Nah, itu juga. Yang paling penting apa? Harus punya lingkungan pertemanan yang baik juga. Nah, kalau kita berada pada lingkungan teman-teman yang menyimpang, nah sekali mereka pengen mengajak bolos, rokok dan lain, tentunya kita pasti sulit untuk menolak karena mereka mungkin pernah memberikan kita hadiah atau sesuatu yang membuat kita merasa tidak enak. Nah, oleh karena itu apa tadi, carilah teman-teman yang baik ya. Kalau menurut kamu teman yang baik ini seperti apa? Tidak bolos, tidak merokok, tidak melakukan hal negatif yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Apakah teman di kelas kamu ada yang seperti yang kamu bilang? Pasti ada. Pasti ada. Berapa orang kira-kira? Cuma 4 ada. 4 orang aja. Ya. Berarti dari 30 siswa 4 orang yang baik, berarti sisanya 25 atau 26 berarti menyimpang semua. Tidak. Ya, karena tahunya mereka doang lah. Tidak terlalu banyak tahu yang sisanya. Oke. Jadi saya minta kamu merefleksi kira-kira dampak apa yang bakalan terjadi jika kamu mengulang kesalahan ini dari merokok, membolos, nah, terutama membolos ya. Kalau masalah rokok, alhamdulillah saya tanya orang tua sudah tidak mengulangi lagi. Itu dari orang tua yang tidak ketahuan, mungkin yang ketahuan, yang tidak ketahuan mungkin ada. Nah, jadi saya minta kamu merefleksi kira-kira apa resiko yang akan saya dapatkan jika saya mengulangi perbuatan itu, membolos, kemudian apa dampaknya ke masa depan saya. Nah, coba kamu pikirkan dari sekarang. Ya pasti kehidupan saya pasti rusak lah Pak. Karena dari sekolah udah bolos, itu pasti misalnya dikeluarkan tidak dapat pendidikan. Tidak dapat pendidikan. Kemudian banyak kok orang yang nggak sekolah malah jadi sukses. Nah, menurut kamu gimana? Nah, karena dia ingin berusaha. Walaupun tidak sekolah tak bisa sukses. Menurut kamu seperti itu? Bisa. Bisa, asalkan ada usaha dan kerja keras. Nah, pada di sekolah kan udah diajarin dulu gitu kan untuk kerja keras. Nah, sekarang tadi kamu udah bilang masa depannya menjadi kacau segala macam ya. Kemudian pikirkan lagi. Selain itu dampaknya ke orang tua apa kira-kira? Dampaknya ke orang tua kamu bila kamu melakukan hal seperti ini lagi. Sewa lah Pak. Kecewa. Kekecewaan itu kan macam-macam jenisnya ya. Ada yang sampai menimbulkan stres, sampai-sampai orang itu membuat dirinya tidak ada motivasi untuk bekerja dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang saking stresnya antara orang tua, ibu dan ayah itu bisa saling cekcok ataupun saling bertengkar. Nah, apakah kamu udah menerawang apakah itu bisa terjadi kepada orang tua? Bisa. Bisa. Apakah selama ini kamu memperhatikan hubungan antara orang tua dengan ayahmu dan ibumu baik-baik saja? Itu yang kamu ketahui Ya. ya, baik-baik saja. Apakah kamu sudah memastikan apakah ibu dan ayahmu sudah saling berinteraksi melalui
telepon ataupun bertatap muka, karena orang tuamu itu kan kerjanya jauh, satunya di Malaysia, Eh, ayahmu di mana tadi? luar kota. Di luar kota. Mereka ketemunya berapa kali dalam setahun? Kalau bapak seminggu sekali. Iya, di luar kota tuh masih di area ini ya, di area Kalimantan. Ya, Iya, masih jauh. seminggu sekali. Jadi kalau akhir tahun, misalnya Idul Fitri ataupun perayaan hari besar, biasa ketemu nggak dengan ayah ibu lengkap gitu, satu ini satu rumah Ya, lengkapnya. Apa yang kamu lihat pada saat itu ketika senang. orang tuanya datang? Senang. Senang. Kemudian kamu cerita bahwa ibumu udah tahu, ayahmu udah tahu ya ini masalah ini ya. Nah, apa yang mereka lakukan ketika kamu menceritakan atau kamu mengakui perbuatan yang kamu lakukan? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka bertengkar melalui telepon, ataukah eh, saling menyalahkan antara orang tua dengan kakakmu atau adikmu? Itu apa yang mereka lakukan? Mungkin ya Pak, nggak pernah ada depan gitu Pak. Oh, kamu merasa mungkin terjadi, hanya saja saya tidak tahu. Apakah kamu pernah bertanya kepada adikmu, abangmu, atau kerabatmu tentang kondisi hubungan antara orang tuamu sekarang? Tidak. Tidak. Ya perlu kamu cek lah, Iya. ya. Kamu cek ke orang tua, ibu, ayah, jangan sampai nanti tiba-tiba gara-gara permasalahan kamu ini mereka saling menyalahkan, akhirnya yang ditakutkan adalah perceraian ya. Eh, apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan ini? Hubungan bolos dan mengecewakan orang tua. Tidak membolos dan jangan mengecewakan orang tua ya. Eh, Kalau membolos ini dampaknya ke karir udah tahu ya. Pertama, tidak naik kelas pasti, tidak lulus sekolah. Kalau sampai di SMA jika terjadi lagi, kira-kira apa yang menjadi resikonya kira-kira? Ini paling susah lah cari kerja Pak. Kalau udah malas sekolah. Ya, tidak sekolah sulit mencari kerja. Eh, jadi ada nggak cita-cita kamu ingin menjadi seorang yang sukses? Seorang yang sukses harus sekolah yang tinggi. Kira-kira ada nggak kemauan dari hati kecil kamu untuk melanjutkan kuliah? Ada. Apakah kamu sudah menemukan minat dan bakatmu? Ya, bisa menggambar. Menggambar. Kalau menggambar itu lanjutan sekolahnya di mana kamu udah tahu? Di SMK. Di SMK. Menggambar ini dalam hal apa? Menggambar desain bangunan atau menggambar desain animasi bangunan. Berarti kamu sudah menemukan bakat. Cita-cita kamu kira-kira apa? Bisa jadi orang sukses Pak. Orang sukses itu kan banyak. Kira-kira apa yang lebih spesifik? Ingin menjadi seorang arsitektur atau ingin menjadi desainer bangunan? Jadi arsitek Arsitektur. terkenal. Karena apakah kamu yakin dengan kemampuan diri kamu? Yakin.
kamu sekarang. Saya tidak berani langsung ambil tindakan untuk melakukan langsung ke kepala sekolah. Yang saya khawatirkan ketika kamu dikeluarkan, kamu sulit untuk mendapatkan sekolah lanjutan. Nah, oleh karena itu saya minta kerjasama agar supaya teman-teman yang lain tidak ikut-ikutan. Ya. Tapi saya juga punya batas kesabaran. Ya, ini udah yang 3 kalinya kamu udah masuk di ruang BK. Nah, untuk keempat kalinya daripada saya diintervensi atau disudutkan oleh teman-teman kamu yang lain, mendingan saya melaporkan kejadian ini ke kepala sekolah. Kalau udah masalah ini udah sampai ke kepala sekolah, nah ini bisa fatal akibatnya. Ya, saya tidak tahu lagi apakah kamu bisa melanjutkan sekolah atau tidak. Nah, daripada masalah ini terulang dan teman-teman yang komplain, mending saya cari aman, ya, dengan cara itu tadi melaporkan kepala sekolah. Itu bisa di mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nah, jika kamu mengundurkan diri, kan belum jelas kamu mau sekolah di mana. Apakah kamu tertarik ke sekolah yang ibaratnya ada sekolah-sekolah yang sekolah Sabtu Minggu, masuknya Sabtu Minggu, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kamu. Karena kalau jika kamu sekolah di sini, tadi nggak ada jaminan itu kamu berubah. Nah, jadi apa yang mau kamu pilih? Sekolah di sini atau sekolah yang barusan saya bilang tadi, sekolah yang Sabtu Minggu? Di sini. Kalau di sini berarti kamu udah tahu aturannya ya. Aturan di sini masuk sekolah wajib Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain, saya rasa kamu udah paham, ya, bagaimana cara memotivasi, ya. Yang pertama, bagaimana caranya? Satu, harusnya contoh tauladan, yaitu siapa contoh tauladan kamu di sini? Guru. Iya. Kemudian siapa lagi? Ada nggak teman-teman yang rajin sekolah? Nah, kenapa itu tidak kamu jadikan contoh tauladan? Karena kamu malah cenderung untuk mencontoh siswa-siswa yang menyimpang. Tapi sekarang kan udah berubah Pak. Yang berubah. Sekarang enak apa sih nggak enaknya kalau kita menjadi siswa yang nakal, suka bolos? Apa yang tidak enaknya untuk kamu? Mungkin selama ini kan kamu enaknya meninggalkan sekolah, orang teman yang lain belajar, kamu malah berleha-leha di warung, main HP, itu enaknya. Kalau tidak enaknya apa menurut kamu yang kamu rasakan? Dicap jelek Pak. Dicap jelek. Selain itu apa lagi? Biasanya kalau beberapa guru tuh nggak boleh belajar Pak, disuruh keluar, habis itu tunggu seminggu lagi baru boleh belajar. Oh, seperti itu ya. Jadi kamu belajar, kamu membolos ini karena diusir sama guru, kan? Tidak boleh belajar, seperti itu. Ya, karena kan kita bolos, jadi Disuruh ini bolos sekalian, gak usah sekolah sekalian berarti. Coba kamu jujur, ya. Nanti saya bakalan tanya ke guru yang bersangkutan, apakah pernah menyuruh Winston untuk tidak sekolah dan melanjutkan kegiatan bolosnya. Siapa guru yang melakukan hal tersebut?
saja inisial, Apa? inisialnya K. Sekarang kamu jujur kepada saya, apakah bapak yang berinisial K lakukan hal tersebut untuk menyuruh kamu meninggalkan sekolah dan melanjutkan aktivitas bolos kamu di tempat yang biasa kamu lakukan? Karena ini berhubungan dengan ini apa namanya, pencemaran nama baik. Nah, Karena ya, guru itu pernah melakukan hal itu, menyuruh kamu untuk ini membolos. Apakah kamu tidak mencari jalan keluar lain? karena kan tidak boleh masuk, Bang. Kata gurunya. Ya, karena udah pernah bolos sekali, habis itu pertemuan selanjutnya tidak boleh masuk. Oh, seperti itu. Nah, jika nanti kamu melakukan hal tersebut lagi misalnya kan, kemudian setelah kamu pengen berubah, pengen masuk sekolah, lalu ada guru yang melarang kamu untuk tidak masuk sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Padahal kamu kan pengen berubah. Menjelaskan Masalahnya menjelaskan karena saya mau berubah, mau berubah, berjanji itu ya. bikin surat perjanjian. Jika itu guru tersebut masih marah dan bersikeras untuk mengusir kamu dari kelas, apa yang akan kamu lakukan? Padahal kamu pengen sekali bersungguh-sungguh untuk berubah. Tahu juga tahu harus lingkungannya. Tidak tahu harus bagaimana. Apakah kamu ada guru-guru yang bisa diajak kerjasama, yang dapat menolong kamu, yang dapat membantu kamu untuk dapat melanjutkan sekolah di sini? Pasti ada. Masih ada. Kalau masih ada, boleh tahu inisial guru tersebut apa? S. Apa yang akan kamu lakukan kepada guru tersebut yang berinisial S? Minta tolong. Nah, berarti kamu sudah tepat. Nah, jika ada guru yang melarang kamu ke sekolah, boleh kamu menceritakan permasalahan tersebut dengan guru yang berinisial S. Jika guru yang berinisial S tidak dapat ditemui, apa yang akan kamu lakukan? Cari guru yang lain. Cari guru yang lain. Wali kelas? Kelas. Ya, wali kelas boleh. Jika wali kelasnya tidak dapat ditemui atau lagi sibuk belajar di mana gitu, apa yang kamu akan lakukan? Ngomong lah langsung Pak sama guru itu, Pak, biarpun dia marah-marah. Dengan guru tersebut, apakah kamu mampu menahan kemarahan guru tersebut? Harus mampu. Kenapa tidak menceritakan permasalahan ke wakapeswaan atau ke kepala sekolah? Apakah kamu melakukan guru tersebut? Tidak. Kalau tidak bisa lagi, ya harus meminta sekolah. Ya, benar ya, ke kepala sekolah ya. Mudah-mudahan saya harap ini tidak terjadi lagi, kamu bisa mengubah diri kamu, kemudian kamu sudah tahu dampak risiko yang akan terjadi kepada diri kamu apabila kamu tetap lakukan bolos, rokok dan lain sebagainya ya. Saya pengen dengar janji kamu sekali lagi supaya tidak melakukan hal itu. Ikut teman Tidak teman dengan cara menghindar dari pergaulan atau lingkungan yang bersifat negatif. Oke, saya rasa komitmen kamu udah bagus ya. Untuk tindak lanjutnya saya tetap akan memonitor apakah kamu masih membolos
jika masih membolos, nah, tadi saya sudah ceritakan konsekuensinya apa. Ya, oke. Mungkin waktunya sudah selesai. Sekarang apa yang kamu rasakan? Lega. Nanti saya cerita ke Bapak. Cerita ke saya, ya, bahwa kamu membolos karena sulit untuk menolak ajakan teman. Yang kedua, karena ada guru yang tidak suka kemudian menyuruh kamu untuk meninggalkan sekolah. Nah, tapi saya bakalan cek lagi apakah guru tersebut benar menyuruh kamu untuk apa namanya, untuk membolos. Jika terbukti tidak benar, ini akan mengakibatkan kasus pencemaran nama baik. Coba sekarang jujur, apakah benar guru-guru tersebut ini memaksa kamu untuk tidak melakukan kegiatan bolos sekolah? Iya benar ya. Saya akan menelusuri. Kalau memang itu terjadi, ya, paksa Bapak melaporkannya ke kepala sekolah. Tadi kamu perasaannya udah lega, kemudian apalagi lain lega? Tenang. Tenang karena apa? Udah mempersiapkan ini alasan untuk menolak ajakan teman. Udah ya. Kalau gitu sampai jumpa di akhir waktu, ya. Silakan melanjutkan pembelajaran apa hari ini? Selanjutnya TK. Oke. Kalau begitu terima kasih. Yang paling penting jangan menceritakan masalah ini kepada teman-teman yang lain. Oke, silakan melanjutkan kegiatan belajar. Ya, sampai di sini terima kasih.